Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan pada hari Kamis 13 Maret 2014 menyempatkan diri untuk mengunjungi Kabupaten Tuban dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Dan salah satu tempat yang dituju adalah Bumi Peternakan Wahyu Utama di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar. Bapak Presiden beserta Ibu Ani Yudhoyono dan beserta rombongan yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Kabinet, Gubernur Jawa Timur beserta Forpimda Provinsi Jawa Timur disambut kedatangannya oleh Bupati Tuban dan Wakil Bupati beserta jajaran Forpimda di Kabupaten Tuban. Acara ini juga dihadiri oleh pimpinan Forpimda Kabupaten Tuban, pimpinan SKPD Kabupaten Tuban, Muspika Kecamatan Banjar dan kelompok tani di Kecamatan Banjar. Pada kunjungannya di Bumi Wali kali ini, Presiden Republik Indonesia beserta rombongan berkesempatan meninjau lokasi Bumi Peternakan Wahyu Utama dan mengadakan dialog dengan kelompok tani ternak yang dipimpin oleh Bapak Joko Utomo selaku pemilik peternakan. Dan salah satu tujuan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau peternakan sapi ini karena Tuban kini menjadi salah satu daerah produsen sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Timur dan sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Dan dalam kesempatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar Bupati Tuban, Gubernur Jawa Timur, dan Wakil Menteri Pertanian yang turut hadir dalam kunjungan ini bersama-sama membangun bidang peternakan yang sudah berjalan dengan baik selama ini, sehingga Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Tuban khususnya tetap bisa menjadi lumbung daging di Indonesia. Semua harapan dari para tani ternak akan dapatnya diusahakan untuk diwujudkan. Anakan 254 ekor dan untuk penduduknya 430 betina. Kemudian ini binaan dari CSR-nya harus itu kita kemarin membina 300 kelompok, 300 anggota kelompok dengan 10 kelompok, masing-masing satu kelompok 30 ekor Pak. Dan ini sudah panen 300 ekor kemarin disaksikan sama Pak Wagub Tuban. Dan alhamdulillah ini dibiayai dari Bank Syariah Mandiri dan dibiayai dari Bank Syariah Mandiri sedang bekerjasama dengan CSR-nya Housing Pak. Terima kasih. Yang potong ini dengan berat 500 sampai 1 ton. Ini 2 bulan lagi baru siap Pak. Terus ini yang sudah siap potong dengan berbagai jenis, ada jenis limusin, simental, dan pito. Dan ini beranus Pak yang lebih besar Pak. Dan pito Pak. Dan semuanya hasil ini alhamdulillah bisa sebesar ini walaupun dikawinkan dengan pimpinan dan ini pemeliharaan kurang lebih sudah 8 bulanan Pak. Ini tentunya sudah waktunya dipanen, tapi karena masih dari gandum, kulit kacang, kangkung, lampor jagung, gandum jagung, kebun. Nah, ini semuanya kita sajikan di konsentrat. Terus siangnya ini tentunya kita ganti dengan dinamik.
Ini dari produk Dirgantara Pak yang memproduksi ini, dan kita alhamdulillah menggunakan produk-produk dari Dirgantara dan untuk mendukung pembuatan konsentrat ini namanya mini kit meal Pak. Jadi untuk menggiling semua bahan-bahan limbah pertanian, janggel, kulit kacang, jerami, ya. Dan ini salah satu kita juga alhamdulillah Pak mendapat bantuan dari Papua berupa mini kit meal ini, kita bisa manfaatkan semua kelompok di sekitar Kabupaten Tuban, baik untuk belajar maupun untuk pemenuhan kebutuhan pakan-pakan sapi-sapi yang saat ini dipelihara oleh kelompok-kelompok. Karyawan Bapak berapa? Karyawan yang menangani ini kurang lebih 40 Pak, 40 orang. Kemudian anggota 31 orang Pak. 31 anggota. Itulah konsep atau kebijakan pemerintah, kita perbesar produksi dalam negeri agar peternaknya pertama-tama mendapatkan penghasilan yang layak, atas harganya bisa dijangkau. Itulah yang kita lakukan. Kalau kita masih banyak impor, yang menentukan harga naik turun itu bisa yang mengekspor. Dan kita tidak banyak berbuat karena dunia memang perdagangan itu ya begitu, ekspor, impor, jual beli. Jadi insya Allah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketika ini untuk memperjuangkan jangan sampai kebijakan itu merugikan peternak. Saya setuju, saya dukung, dan memang itulah yang kita harapkan. Monggo bareng-bareng kita kelola baik-baik supaya kalau ada tahun yang tidak bagus jangan terjadi lagi. Demikian saudara-saudara yang jadi nggak usah khawatir seolah-olah kita mengabaikan harapan atau keinginan para peternak. Kami sangat memperhatikan karena negara berinvestasi. Kalau tidak ada peternak kita impor terus, dicekik harganya nanti. Semangat. Iya. Pemotongan sendiri ketika saat ini kita sudah melakukan pemotongan setiap hari 3 ekor. Tempat pemotongan kami masih sementara. Kalau saya bisa dari pemotongan LPH sementara itu dijadikan tempat pemotongan RPH yang standar nasional. Jadi ada permintaan dari Jakarta daging kita bisa memenuhi. Ya. Siap, dan saya instruksikan sekaligus responsif, mengerti betul, dan kalau yang menjadi harapan Jawa Timur, harapan Tuban segera direalisasi, karena dunia juga keras Pak. Ada namanya animal welfare, kita pernah kena sanksi. Oleh karena itu kita bikin sebaik mungkin, sesuai mungkin, sehewani mungkin, begitu, sehingga semuanya happy. Kesimpulannya saya dengar itu dan Pak Usman dari sebelah saya, untuk segera terwujud. Ya, ya. Nanti kalau lambat-lambat beritahu saya, supaya kita cari di mana yang nggak pas ini. Yang jelas ada Pak Kawong, ada Pak Wakil Menteri Pertanian, ada Pak Bupati, bareng-bareng. Bapak ya, atau nuhun. Dijadikan showroom
dan pasar modern yang setiap hari ada transaksi dengan harga ditimbang. Saat ini masalah di pasar sapi produk tradisional, setiap dikasih timbangan itu dirusak. Saya inginkan mau di sini. Ya, itu permasalahan dan tantangan kita. Nampaknya di negara manapun ada ketidakadilan. Petani, peternak, bahkan buruh atau pekerja produksi barang, macam-macam, termasuk peternak, termasuk petani, itu harganya tidak tinggi sekali, tapi harganya yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Inilah salah satu ketidakadilan yang dunia juga membuat saya setiap ada pertemuan G20, pertemuan BPEC, pertemuan ASEAN selalu memperjuangkan jangan jumlah yang pedagangnya luar biasa, masa petani ratusan menunggu progres bertemu dengan petani bawah, mereka tidak menyiapkan dulu. Ini kan harganya lumayan, sekarang di pasar 10.000 per kilo, masuk kami hanya dikasih 6.000. Kadang-kadang ya benar, pada belakang itu paling tidak solusi 2.000 itulah yang tidak ada. Nah sekarang begini, kalau ada orang komunitas seperti itu menurut saya ya kurang baik. Dan metode kooperasi, ada metode usaha kecil dan rumah kredit yang pemerintah bisa berikan. Jadi Bapak kalau punya ide bikin showroom, bikin tempat di sini sehingga bisa langsung, itu bagus. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Menteri bisa membantu. Nah kalau yang usaha polisi, ya betul kan? Ya, dok, niatnya baik-baik, itu peternak, ada yang tidak terima karena penghasilannya berkurang. Ya itulah negara. Saya senang kalau dihidupkan dan untuk betul-betul tahu nanti hasilnya, karena cara beginilah yang berlaku. Seperti tanah kita ini di jalan bandara pelabuhan untuk rakyat, untuk ekonomi. Rakyatnya ikhlas melepas tanah, ada harga jualnya 1 meter 100.000 misalnya, di luar pemerintah bahkan bersedia memberikan itu 3.000 sambil menonton. Tapi kadang-kadang ada apa namanya itu maturan broker ada bilang itu dibeli, diborong calo kira dijual 2 juta. Kebetulan kalau negara bangkrut, yang memberikan rakyat, orang seperti itulah yang menurut saya menjadi musuh bersama. Tidak boleh dibiarkan begitu. Yang penting rakyat tidak dirugikan, ditambah makanya istilahnya tidak ada diganti tapi sama untung dibandingkan harga yang pasaran. Nah kalau ada jalur tanah itu merusak, berhenti daerah tidak bisa membangun jalan, membangun bandara, membangun pelabuhan, hanya dijajah oleh sekelompok orang itu. Ekonomi kita tumbuh, bahkan pekerjaan kita tambah, yang menderita rakyat. Monggo sadar kita jangan sampai ekonomi yang makin baik ini dihambat oleh kelompok-kelompok atau orang-orang seperti itu. Setuju? Kalau bisa diberi kesempatan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sembodo, anggota kelompok peternak Bumi Peternakan Wahyu Utama. Bergerak dalam bidang pembibitan sapi potong. Dalam mengelola usaha untuk pembibitan sapi potong ini jualnya kan lama, Pak. Setelah beberapa kredit yang saya dapatkan, tapi untuk pembibitan keuntungannya belum cukup, Pak. Harapan kami kredit yang ada itu 6%.
per tahun itu diturunkan jadi 2%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak begini. Memang kalau kredit itu kebijakan perbankan. Pemerintah tidak bisa begitu saja mencampuri. Pemerintah paling-paling membantu, tolong jangan tinggi-tinggi, tolong yang sifatnya menolong. Bahkan kalau kredit usaha rakyat, jaminannya pemerintah dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Sembodo tadi, ini Wakil Menteri Pertanian bersama saya, nanti akan dibicarakan dengan perbankan. Kok dianggap terlalu tinggi? Berapa yang baik? Ya, 6% itu pemerintah sudah mengeluarkan subsidi dan besar. Kami dengar, saya tidak ingin berjanji, tetapi kita urus. Yang jelas saya tahu bahwa petani ingin lebih baik, penghasilannya akan begitu. Dengan demikian kebijakan perbankan harusnya juga menyesuaikan dengan cara hidup rakyat kita. Ya, semua saya dengar Bapak, dan sekali lagi kami datang ini untuk melihat langsung, untuk mendengar langsung. Kita senang kok, makin banyak sapi, tidak perlu impor ke Australia, ke New Zealand, macam-macam politiknya gaduh. Ada lagi yang maklar-maklar tingkat nasional, mengeruk keuntungan setinggi-tingginya, yang lain juga biasa-biasa saja. Bukan itu yang kita ingin bangun di negeri ini. Jadi saya mendengarkan penjelasan tadi, kan sudah kagum dengan Wahyu Utama ini, karena integrated, mulai dari pembibitan sampai dengan marketing. Harus bangga. Dan kata Pak Rusman, Wakil Menteri Pertanian, ini salah satu contoh terbaik. Ya. Jadi menurut saya jaga. Nah, apa yang diharapkan tadi insya Allah akan kita bantu, dengan demikian akan baik. Juara nasional, selamat, congratulations. Baik, saya kira begitu. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Kudus, ke Semarang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sampaikan salam kepada semuanya. Saya ingin terus atau lebih berkembang lagi peternakan di sini, dan bukan hanya peternakan, tapi kehidupan saudara-saudara kami yang ada di sini, di Tuban, di Jawa Timur. Jawa Timur itu jagoan, banyak prestasinya. Boleh tepuk tangan. Bukan karena presidennya juga orang Jawa Timur, memang prestasinya luar biasa. Mari kita jaga dengan baik dan jadilah contoh di Indonesia dan di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.